Battle Through the Heavens, Chapter 963. Bab 963, Memusnahkan Lightning Hammer. Hanya ketika nyala hijau giok terakhir menyusup ke dalam tubuh Xiaoyan, aura melonjak akhirnya berhenti perlahan. Bahkan tidak sedikit pun Dou Qi merembes dari permukaan tubuh Xiaoyan. Namun, tekanan tak terlihat dengan cepat menyebar dengan Xiaoyan di tengah. Perasaan tertekan ini jauh lebih kuat daripada Hong Chen setelah dia menggunakan Dewa Petir turun. Jika Hong Chen saat ini berada di level bintang 9 Do Huang, Xiaoyan harus benar-benar berada di puncak kelas Do Huang. Dia hanya selangkah lagi dari kelas Do Zong. Sungguh teknik rahasia yang kuat. Peningkatan kekuatan ini adalah sesuatu yang bahkan Dewa Petir Discen dari Wind Lightning Pavilion tidak dapat dibandingkan dengannya. Sepertinya Sue benar-benar mengundang makhluk yang luar biasa. Han Qi memandang Xiaoyan, yang auranya agak mirip dengannya, dari kursi klan Han. Kejutan tanpa sadar muncul di wajahnya saat dia tersenyum dan berbicara pada dirinya sendiri. Saat dia di akademi dalam saat itu, dia berani campur tangan dalam pertempuran antara Do Haang saat dia masih menjadi Dadosi biasa. Sekarang setelah beberapa tahun berlalu, prestasinya secara alami akan menjadi lebih mengerikan. Meskipun Hong Chen jenius, dia lebih rendah di depan Xiaoyan. Han Yue tersenyum manis saat dia menjelaskan. Dia juga bersuka cita saat melihat Xiaoyan berada di atas angin. Bagaimanapun, ini terkait dengan pernikahannya. Bohong jika dia mengatakan dia tidak gugup. Han Sui di sampingnya juga tertawa pelan ketika dia mendengar apa yang dikatakan Han Qi. Matanya yang cantik menatap pemuda berpakaian linen di arena. Pakaian yang biasanya terlihat sangat biasa itu memberinya perasaan kekuatan yang istimewa namun biasa saat dikenakan olehnya. Itu seperti pedang tak tertandingi yang tersembunyi di dalam sarung biasa, memancarkan aura pedang tajam yang menyebabkan seseorang menjadi takut. Pemuda yang saat ini berada di arena tidak diragukan lagi adalah eksistensi paling mempesona di panggung batu langit. Xiaoyan menghela nafas panjang saat dia merasakan kekuatan melonjak di dalam tubuhnya. Meminjam efek dari teknik rahasia, dia telah mencapai puncak kelas Do Huang. Selama sekejap ini, dia sepertinya secara samar-samar merasakan lapisan film yang tidak ada. Lapisan film ini tampaknya tidak ada. Namun, terlepas dari bagaimana kekuatan di tubuhnya naik, dia akhirnya kesulitan menyentuhnya. Bahkan tidak perlu mendiskusikan untuk menerobosnya. Mungkinkah ini penghalang terobosan ke kelas Do Zong? Xiaoyan berpikir dalam-dalam sambil bergumam pada dirinya sendiri dengan suara lembut. Setelah percobaan singkat, dia samar-samar menyadari bahwa Do Qi yang dibutuhkan untuk melakukan terobosan ke kelas Do Zong pasti akan menjadi jumlah yang sangat menakutkan. Meskipun dia saat ini berada di puncak kelas Do Huang, masih ada jarak yang sangat jauh ke tahap itu. Langkah kecil ini adalah sesuatu yang banyak ahli tidak dapat lompati selama hidup mereka. Orang bisa membayangkan kesulitan yang terlibat. Jika saya memiliki dua perubahan terakhir dari perubahan misterius Skyfire saat ini dan menggunakannya dalam kolaborasi dengan api surgawi, apakah saya dapat menerobos penghalang itu? Mata Xiaoyan berkedip-kedip sementara hatinya terasa sedikit mendidih. Metode ini mungkin benar-benar berguna. Jika dia punya waktu di masa depan, dia mungkin bisa mencobanya. Xiaoyan dengan cepat menarik pikirannya kembali ke kenyataan saat pikiran ini melintas di dalam hatinya. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan tersenyum pada wajah serius Hong Chen di sisi berlawanan. Tangannya segera memegang penggaris beratnya dengan erat saat kakinya melangkah maju. Dengan satu langkah, dia hampir melintas lebih dari ratusan kaki. Ekspresi Hong Chen juga sedikit berubah saat Xiaoyan melangkah maju. Petir berwarna perak dengan cepat muncul di bawah kakinya. Dengan segera, tubuhnya bergetar. Qi. Seorang penguasa berat hitam gelap tiba-tiba muncul di atas kepala Hong Chen. Itu dengan kejam menabrak kepalanya. Namun, tidak ada darah yang terlihat berceceran. Sebaliknya, penggaris melewati gambar tersebut. Gerakan 3000 petir ya? Xiaoyan tertawa dingin di dalam hatinya setelah tubuhnya muncul kembali. Kakinya tiba-tiba bergeser lebih dari selusin langkah dengan cara yang aneh. Penguasa berat itu seperti tombak panjang yang menembus lurus ke arah ruang tertentu di depan. Dentang! Palu logam hitam gelap dengan tergesa-gesa muncul dari ruang kosong ketika penggaris berat itu tertusuk. Palu bertabrakan hebat dengan penggaris.
Dengan segera, seseorang bisa melihat sosok yang muncul. Kaki Hong Chen menginjak tanah saat dia buru-buru mundur lebih dari 10 langkah. Baru kemudian dia menstabilkan tubuhnya. Mengapa gerakan 3000 petir tidak berpengaruh padanya? Sok melintas di wajah Hong Chen setelah posisinya sekali lagi dengan mudah diidentifikasi oleh Xiao Yan. Tangannya, yang memegang penguasa petir perkasa, sedikit gemetar. Serangan sengit oleh Xiao Yan sebelumnya hampir membuat seluruh lengannya mati rasa. Setelah menggunakan Skyfire Tree Mysterious Cheng, kekuatan Xiao Yan jelas menjadi lebih kuat dari Hong Chen. Senyum dingin di sudut mulut Xiao Yan melebar setelah memaksa Hong Chen mundur dengan ayunan penguasanya. Dia mengambil langkah berulang kali, masing-masing dari jarak 10 meter. Dalam sekejap mata, dia sekali lagi menyusul Hong Chen. Lengannya gemetar dan banyak bayangan penguasa berulang kali muncul. Akhirnya, mereka tampaknya telah berubah menjadi gelombang besar yang sangat besar yang datang satu demi satu saat mereka dengan keras menghantam Hong Chen. Dihadapkan dengan serangan tiba-tiba yang liar dan kejam oleh Xiao Yan, Hong Chen menjadi tampak menyedihkan. Palu petir perkasa di tangannya menari berulang kali saat membawa suara petir angin samar dan dengan kejam diayunkan ke arah bayangan penguasa yang menutupi Xiao Yan. Dentang, kiang, dentang. Dua sosok manusia melintas berulang kali di arena. Kecepatan keduanya sangat bagus. Orang biasa hanya bisa mendengar suara berulang dari benturan senjata dan percikan api yang meletus darinya. Hanya orang-orang dengan mata tajam yang bisa menemukan tubuh kedua orang itu. Pada saat ini, situasi di arena adalah di mana Hong Chen secara bertahap jatuh ke dalam kerugian setelah Xiao Yan menggunakan Skyfire Tree Mysterious Cheng. Dokinya tidak sekuat Xiao Yan. Saat membandingkan ketangkasan, Xiao Yan dapat mengandalkan persepsi spiritualnya untuk mengidentifikasi posisi Hong Chen kapan saja. Jika dalam hal kekuatan fisik, tubuh Xiao Yan jauh lebih kuat daripada Hong Chen setelah disempurnakan oleh banyak harta alam dan api surgawi. Bagaimana Hong Chen bisa bertarung dengan Xiao Yan dalam situasi ini jika dia selalu dirugikan? Setiap orang yang bermata tajam dapat mengatakan bahwa peluang Hong Chen menang dalam situasi seperti ini sudah mulai menurun tajam. Orang-orang dari klan Han dan Hong secara alami berada di antara mereka yang bisa merasakan situasi seperti itu. Anggota klan Han menunjukkan senyum lebat sementara anggota klan Hong menjadi murung. Mereka memiliki kepercayaan penuh pada Hong Chen. Keyakinan ini berawal dari penampilannya selama bertahun-tahun dan kemampuannya. Namun, mereka tidak pernah membayangkan bahwa klan Han akan menemukan seorang ahli yang benar-benar bisa bersaing dengan Hong Chen atau bahkan lebih kuat darinya. Ini mengejutkan mereka. Kiang, penguasa berat dan palu logam sekali lagi bertabrakan dengan keras. Mata Xiao Yan berubah sedikit dingin. Lengannya seperti ular karena dipelintir dengan cara yang aneh sebelum tiba-tiba muncul di depan Hong Chen. Telapak tangan Xiao Yan hancur dan menghantam dada Hong Chen dengan cara seperti kilat. Grup. Sebuah kekuatan yang kuat segera menyapu tubuh Hong Lai seperti air banjir saat telapak tangan jatuh. Wajahnya memutih dan seteguk darah segar dimuntahkan. Tubuhnya tiba-tiba melesat ke belakang, menyeret tanah dan membentuk bekas luka yang panjangnya lebih dari belasan meter. Baru kemudian tubuhnya perlahan berhenti. Perubahan mendadak di arena juga menyebabkan seruan terdengar di sekitar mereka. Ini adalah pertama kalinya seseorang benar-benar memuntahkan darah dan terluka sejak kedua belah pihak mulai bertengkar. Selain itu, keterkejutan di wajah mereka menjadi lebih padat ketika mereka melihat bahwa orang yang dipaksa kembali setelah terluka adalah Hong Chen. Dengan pertempuran yang terus berlanjut hingga tahap seperti itu, beberapa orang yang telah mengamati dengan cermat telah menemukan bahwa Hong Chen bahkan tidak menyentuh pakaian Xiao Yan sejak awal. Namun, Hong Chen telah berakhir dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Xiao Yan mengangkat matanya sedikit setelah memaksa Hong Chen kembali dengan telapak tangan. Dia melirik Hong Chen di tanah di kejauhan dan dengan lemah berkata, "Berdiri, telapak tangan itu tidak akan mengambil hidupmu." Pah! Wajah Hong Chen gelap dan dingin. Matanya dipenuhi dengan keganasan. Seteguk darah segar yang bercampur dengan air liurnya dimuntahkan sebelum dia perlahan naik. Kata-kata sinis keluar dari mulutnya, "Kamu adalah orang pertama dari generasi yang sama yang telah memaksaku menjadi seperti itu." Hong Chen mengusap jejak darah dari sudut mulutnya. Dia mengangkat kepalanya dan memperlihatkan sepasang mata buas yang tampaknya milik binatang buas yang terluka.
Dia dengan kasar menggigit lidahnya dan seteguk darah segar dimuntahkan. Itu tersebar ke Mighty Lightning Hammer. Ketika darah segar bersentuhan dengan palu, bau darah segera mulai menyebar ke Mighty Lightning Hammer. Hong Chen menghirup udara dalam-dalam sementara tangannya memegang Mighty Lightning Hammer. Raungan segera dipancarkan dari mulutnya saat afinitas petir yang hebat Doki melonjak keluar dari tubuhnya dengan cara terkekeh, muncul seperti kilat. Akhirnya, itu benar-benar berkumpul di Mighty Lightning Hammer di tangannya. Dengan pengumpulan jumlah petir Doki yang meningkat, jejak darah di Mighty Lightning Hammer juga tersebar. Itu bergabung dengan petir Doki, menyebabkan kekuatan liar dan kekerasan di dalamnya melonjak berkali-kali. Melihat tindakan Hong Chen di arena, ekspresi orang-orang di klan Hong sedikit berubah. Pria tua berpakaian abu-abu itu juga menghela nafas lembut saat dia berkata, dia benar-benar telah memaksa Hong Chen untuk menggunakan keterampilan Do yang secara pribadi diajarkan kepadanya oleh pemimpin pavilion utara kita. Xiao Yan ini memang sangat kuat. Sepertinya hampir tidak ada orang di antara generasi yang sama dari Wind Lightning Pavilion yang bisa bersaing dengannya. Kecuali kalau... Pria tua berpakaian abu-abu itu sedikit gemetar ketika kata-katanya mencapai titik ini. Segera, dia bergumam, kecuali Nona Feng yang bertengkar. Tubuh Hong Lai langsung menegang saat mendengar ini. Suaranya yang tertahan berbicara dengan kaget, Nona Feng? Old Huan, apakah Anda mengacu pada Nona Feng yang merupakan satu-satunya di Wind Lightning Pavilion dalam 100 tahun terakhir yang telah melewati tes Sky Lightning Tower? Petik 2. Orang tua berpakaian abu-abu mengangguk acuh tak acuh. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi saat matanya menatap arena. Doki dalam tubuh Hong Chen di arena benar-benar dituangkan ke dalam Mighty Lightning Hammer. Cahaya petir yang berukuran lebih dari 100 kaki bertahan di atasnya, membungkus seluruh tubuhnya di dalamnya. Membasmi Lightning Hammer? Suara serak tiba-tiba dipancarkan dari dalam cahaya petir. Segera, palu petir perkasa di tangan Hong Chen muncul seperti kilat langit yang sangat besar yang dengan keras menghantam tanah. Saat itu, seluruh panggung batu langit mulai bergetar dengan sangat kuat. Au! Palu petir perkasa menghantam tanah dengan keras. Retakan yang sangat besar berulang kali menyebar. Segera, cahaya petir yang berukuran lebih dari 100 kaki berubah menjadi binatang petir buas yang mengguncang tanah dan membentuk banyak retakan saat keempat anggota tubuhnya mendarat di tanah. Setelah mengambil beberapa langkah dengan cara ini, itu muncul di atas kepala Xiao Yan seperti kilat. Raungan yang menggetarkan jiwa terdengar dan cakarnya, yang diaglomerasi dari petir, dengan keras menghantam kepala Xiao Yan. Ruang angkasa menjadi terdistorsi dengan serangan ini. Benang garis spasial hitam gelap bahkan muncul samar-samar. Kekuatan ini memang menakutkan. Menghadapi kecepatan dan serangan menakutkan binatang petir buas ini, Xiao Yan juga merasa sedikit terkejut di dalam hatinya. Cahaya perak tiba-tiba muncul di bawah kakinya. Dengan segera, tubuhnya mengeluarkan suara "siu" berubah menjadi banyak bayangan saat dia mundur, dengan mudah menghindari serangan petir seperti binatang petir. Namun, Xiao Yan tampaknya telah memikirkan sesuatu setelah mundur untuk jarak pendek. Dia tiba-tiba menghentikan tubuhnya sementara jantungnya berteriak ini buruk. Begitu tubuh Xiao Yan berhenti, pria tua berpakaian abu-abu di kursi klan Hong tiba-tiba melebarkan matanya. Dia segera berdiri karena terkejut. Pakaiannya bergerak tanpa adanya angin saat tatapannya menatap Xiao Yan dengan saksama. Setiap kata-katanya diucapkan dengan jeda, gerakan 3000 petir. Bab 964, Perubahan Tak Terduga. Xiao Yan biasa mengungkapkan gerakan 3000 petir, yang dia sembunyikan, dan berhasil menghindari serangan binatang petir ini. Namun, tubuhnya baru saja berhenti ketika binatang petir itu merasakan sesuatu. Ia mengangkat kepalanya ke langit dan berteriak dengan marah. Keempat kakinya dengan keras menginjak tanah. Garis retakan menyebar dan tubuhnya sekali lagi berubah menjadi petir yang melesat ke arah Xiao Yan. HMPH. Ekspresi dingin melintas di wajah Xiao Yan setelah bertemu dengan binatang petir ini beberapa kali. Sepertinya skill ini adalah gerakan membunuh Hong Chen. Kekuatannya memang cukup besar, sepertinya skill Do kelas D. Namun, tampaknya membutuhkan darah esensi untuk mengaktifkannya. Jadi, begitu skill ini digunakan, dia akan jatuh ke dalam kondisi lelah. Dengan kata lain, Hong Chen saat ini tidak lagi memiliki kekuatan bertarung.
Selama Xiaoyan bisa menyelesaikan binatang petir ini yang berubah dari petir Douqi di tubuh Hong Chen, pertempuran ini akan berakhir dengan klan Hong kalah. Xiaoyan dengan cepat mundur beberapa langkah. Tangannya dengan cepat membentuk segel karena banyak bayangan yang terbang, menyebabkan mata seseorang menjadi silau. Mengikuti pembentukan segel tangannya, gelombang kristal hijau giok bersinar dengan cepat melonjak dari tangannya. Segel tangan dipindahkan sementara pukulan liar di depan menyerang sekali lagi. Itu bahkan disertai dengan raungan petir kecil. Xiaoyan sedikit mengernyit, langkah kakinya mundur sekali lagi dan mulutnya juga dengan cepat berdenyut. Pada akhirnya, dia menjadi seperti katak saat dia tiba-tiba membuka mulutnya. Segera, auman singa harimau yang menggugah jiwa menyerbu ke langit. Auman hancur emas harimau singa? Gelombang sonik seperti zat yang tiba-tiba menyebar dari mulut Xiaoyan dengan cepat. Dalam menghadapi tabrakan langsung dengan gelombang sonik ini, tubuh binatang petir yang dengan kejam menerkam berhenti dengan segera. Petir di sekujur tubuhnya berkedip liar seperti listrik. Keempat anggota tubuhnya juga bergesekan dengan tanah saat dipaksa mundur puluhan meter sebelum akhirnya berhasil memblokir sepenuhnya kekuatan gelombang sonik. Kekuatan dari gelombang sonik baru saja tersebar ketika mata besar binatang petir itu berkedip. Raungan rendah dikeluarkan saat mengangkat kaki depannya. Tubuh besarnya menerkam ke depan seperti harimau lapar, yang telah menemukan mangsanya, dan melompat puluhan meter ke depan sebelum muncul di atas kepala Xiaoyan. Mulutnya yang buas, tertutup cahaya kilat, dengan kejam menggigit kepala Xiaoyan. Xiaoyan tidak mundur lagi saat menghadapi gigitan liar dari binatang petir itu. Kecepatan di mana tangannya membentuk segel menjadi lebih cepat. Sesaat kemudian, mereka tiba-tiba berhenti dan kristal hijau giok yang cerah bersinar dengan cepat diaglomerasi menjadi sidik jari energi misterius. Jejak tangan energi hijau giok ini hanya seukuran telapak tangan. Seluruh tubuhnya memancarkan kilau kristal, tampak seolah-olah itu dibuat oleh kristal berwarna hijau yang memberinya penampilan yang sangat indah. Tidak hanya penampilannya yang cantik, tetapi energi yang terkandung di dalamnya juga cukup menakutkan. Sementara sidik jari terbentuk, sosok gelap di atas kepala Xiaoyan juga dengan cepat tiba. Senyum dingin muncul di wajahnya saat dia mengangkat kepalanya dan melihat ke mulut besar dari cahaya petir itu. Tubuhnya mengelak dan lengannya melengkung dengan cara yang aneh sebelum menekan ke kepala binatang petir itu. Segel pembalik laut? Binatang petir itu segera mengeluarkan suara gemuruh yang menakutkan ketika keduanya bertemu. Busur petir yang berderak melompat ke seluruh tubuhnya. Namun, kilatan petir ini dengan cepat menghilang dengan cara yang aneh ketika mereka melakukan kontak dengan cahaya kristal hijau giok. Menghancurkan. Rasa dingin melintas di mata Xiaoyan saat mulutnya tiba-tiba mengeluarkan teriakan rendah. Tangannya bergetar hebat dan kekuatan segel cahaya tiba-tiba meledak. Cahaya hijau giok cerah seperti matahari yang meledak pada saat ini. Kekuatan cahayanya menutupi kilat liar dan ganas di tubuh binatang petir itu. Di bawah erosi energi agung ini, binatang petir sombong itu mengeluarkan rengekan terisak. Pada akhirnya, itu berubah menjadi titik cahaya berwarna perak dengan suara, ledakan, dan meledak di depan banyak mata yang terkejut. Segel cahaya juga dengan cepat menghilang saat binatang petir itu meledak. Mata Xiaoyan dingin saat dia melirik wajah terkejut Hong Chen di kejauhan. Dia mengencangkan tangannya dan penguasa berat sekali lagi muncul. Kakinya menginjak tanah dan tubuhnya seketika menghilang. Ekspresi Hong Chen berubah saat dia melihat tubuh Xiaoyan menghilang. Dia melihat ke arah palu petir perkasa di sampingnya dan tangannya buru-buru terulur. Namun, sebelum tangannya bisa menyentuh palu, angin kencang bertiup kencang ke tubuhnya. Kekuatan dahsyat mengguncang tubuhnya hingga terseret ke tanah, membentuk bekas luka yang panjangnya puluhan meter. Grup. Hong Chen memuntahkan seteguk darah segar setelah menderita pukulan berat sekali lagi. Sebelum dia bisa bangun, sosok hitam itu datang menyerang lagi. Akhirnya, itu membawa momentum sambaran petir saat itu dengan kejam menghantam kepala Hong Chen. Aku mengaku kalah. Mata Hong Chen menyusut saat dia buru-buru berteriak ketika dia melihat tubuh besar penguasa muncul. Ci. Penguasa yang berat itu tiba-tiba berhenti ketika masih setengah kaki dari kepala Hong Chen. Kekuatan yang terkandung di dalamnya ditransmisikan turun melalui udara dan membanting seluruh tubuh Hong Chen ke tanah. Hong Chen tampak seperti kodok yang telah diratakan. Seluruh tubuhnya tampak sangat menderita.
Pada saat ini, Xiaoyan memegang penggaris dengan satu tangan. Tubuh penguasa besar itu berhenti di atas kepala Hong Chen sementara seluruh tubuhnya ditekan ke tanah. Adegan ini menyebabkan seluruh panggung batu langit menjadi sangat sunyi. Tidak ada yang mengharapkan akhir seperti itu. Pada awalnya, tidak ada yang mengira bahwa jenius muda terkenal dari kota Tianbei ini akan dikalahkan dengan cara yang begitu mengerikan dan menyedihkan oleh seorang pria muda yang tampak tidak dikenal. Pertarungan telah berlangsung untuk jangka waktu tertentu, tetapi siapapun dengan penglihatan yang benar-benar hebat akan dapat menemukan bahwa Hong Chen telah menggunakan semua kekuatannya sementara pemuda yang berpakaian linen itu tampak seperti sumur tua yang tidak berdesir sejak awal. Dia tampak seperti air tanpa dasar yang tak terduga, sehingga sulit bagi orang lain untuk memprediksi apapun. Dia benar-benar menang. Semua orang dari klan Han di kursi klan Han memandang Hong Chen di arena yang dipaksa oleh penguasa berat Xiaoyan sampai dia bahkan tidak berani bergerak. Mereka menghirup udara dalam-dalam dan bergumam dengan sikap yang menunjukkan bahwa mereka tidak cukup berani untuk mempercayai situasinya. Meski aku sudah sangat memikirkannya, sepertinya aku masih meremehkannya. Pemuda ini benar-benar luar biasa. Han Qi menghembuskan nafas pelan sambil menghela nafas. Dua orang paling bahagia adalah Han Yue dan Han Sui. Han Yue menghela nafas lega, tampak seolah-olah dia telah melepaskan beban berat sementara Han Sui bahagia secara tak dapat dijelaskan. Sosok kurus di arena tanpa sadar telah meninggalkan jejak yang tak terlupakan di dalam hatinya. Tepuk tangan. Panggung batu langit hening sesaat sebelum keheningan perlahan dipecah oleh gelombang tepuk tangan dan sorakan. Pertarungan seru antara generasi muda membuat mereka merasa perjalanan mereka berharga. Hal ini terutama terjadi pada pria muda yang berpakaian linen, yang meninggalkan kesan yang sangat dalam pada mereka. Ekspresi orang-orang dari klan Hong sangat jelek di tengah sorak-sorai seluruh tempat. Awalnya, mereka mengira telah menjebak klan Han, tetapi mereka akhirnya menjebak diri mereka sendiri. Mereka telah kehilangan muka hari ini. Xiaoyan perlahan menarik penguasa suan beratnya sambil berdiri di arena. Dia menunduk, melirik Hong Chen sebelum berbalik untuk pergi. Tubuh Xiaoyan baru saja berbalik ketika ekspresi buas dan ganas melintas di mata Hong Chen saat dia berbaring di tanah. Kedua tangannya menekan ke tanah dan panah tersembunyi petir keluar dari lengan bajunya dan menembus ke arah punggung Xiaoyan. Perubahan tiba-tiba yang tak terduga segera menyebabkan banyak orang mengeluarkan seruan. Segera, kutukan terdengar. Xiaoyan telah membiarkan Hong Chen hidup, namun yang terakhir benar-benar berani melakukan tindakan yang begitu hina dan pengecut. Ci. Panah tersembunyi petir secara akurat menghantam punggung Xiaoyan di depan banyak tatapan kaget sebelum menembusnya. Namun, tidak ada sedikit pun darah yang muncul sebagai hasilnya. Sebaliknya, hal itu menyebabkan sosok itu secara bertahap menjadi buram. Bayangan. Hati Hong Chen langsung kaget saat melihat adegan ini. Dia buru-buru mundur, namun, kakinya baru saja melangkah mundur saat tubuhnya tiba-tiba menegang. Sebuah tangan tanpa sadar telah ditempatkan di belakangnya. Berhenti. Banyak raungan marah segera dipancarkan dari kursi klan Hong saat mereka melihat Xiaoyan tiba-tiba muncul di belakang Hong Chen. Orang tua berpakaian abu-abu itu segera bergerak, berubah menjadi sosok buram yang melesat ke arah arena. Kamu telah menyerahkan hidupmu ini. Jangan menyalahkan siapapun kecuali dirimu sendiri. Petik 2. Suara lembut ditransmisikan ke telinga Hong Chen sementara hawa dingin yang menakutkan menyebar dari hati Hong Chen. Sebelum dia bisa memohon belas kasihan, sebuah kekuatan telah ditembakkan dengan kejam ke punggungnya. Grup. Seteguk darah segar dimuntahkan dengan liar dan tubuh Hong Chen jatuh dengan lemah. Akhirnya, kepalanya membentur tanah. Xiaoyan melepaskan nafas dan menendang pada saat yang sama, mengirim tubuh Hong Chen terbang menuju kekuatan yang ditembakkan. Pria tua berpakaian abu-abu yang sedang bergegas akan menyerang ketika dia melihat Hong Chen menembak ke arahnya. Dia segera melambaikan lengan bajunya dan kekuatannya berkurang. Tangannya meraih Hong Chen dan buru-buru mengamatinya. Tiba-tiba, ekspresi pria itu menjadi suram. Hong Chen memang masih memiliki sisa nafas. Namun, pembuluh darah di tubuhnya telah benar-benar dipatahkan oleh telapak tangan Xiaoyan. Dengan kata lain, bahkan jika Hong Chen disembuhkan, kemungkinan dia akan lumpuh. Tatapan pria tua berpakaian abu-abu itu menyeramkan saat dia menoleh ke Xiaoyan. Dalam kemarahannya yang ekstrim, dia akhirnya tertawa, bagus, bagus.
Anda benar-benar berani membunuh seseorang dari Wind Lightning Pavilion saya. Bocah, kamu pasti akan menyesal. Petik 2. Orang tua itu mengayunkan lengan bajunya setelah kata-katanya terdengar. Angin melilit Hong Chen yang tidak sadarkan diri sebelum melemparkannya ke arah kelompok Hong Li yang mengikuti dari belakang. Hong Li menerima Hong Chen hanya karena ekspresinya langsung berubah menjadi hijau. Tatapannya dipenuhi dengan ekspresi ganas saat dia melihat Xiao Yan. Terlepas dari siapa Anda, klan Hong saya tidak akan beristirahat sampai Anda mati. Suara kejam Hong Li menyebabkan panggung batu langit yang berisik secara bertahap menjadi sunyi. Ekspresi Xiao Yan tidak berubah di hadapan kata-kata kejam Hong Li ini. Dia menjawab dengan suara lemah, menurut apa yang dikatakan kepala klan Hong, apakah ini salahku untuk membalas ketika dia melancarkan serangan diam-diam terhadapku? Anda juga harus tahu bahwa jika saya tidak cepat mengelak lebih awal, akhir saya tidak akan lebih baik dari dia. Petik 2. Aku yang dulu tidak peduli tentang ini. Anda telah memukuli anak saya menjadi lumpuh. Aku akan menggunakan hidupmu sebagai pembayaran. Hong Li berbicara dengan cara yang buas. Xiao Yan tertawa terbahak-bahak. Kamu tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Hari ini, Anda tidak akan bisa melarikan diri. Tatapan pria tua berpakaian abu-abu itu dengan dingin menatap Xiao Yan saat dia perlahan berkata. Sebelum ini, bagaimanapun, kamu harus memberitahu diriku yang dulu di mana kamu telah mempelajari gerakan 3000 petir. Wind Lightning Pavilion pasti tidak memiliki murid sepertimu. Petik 2. Xiao Yan mengernyitkan alisnya sedikit. Itu memang telah dikenali, tetapi jadi bagaimana jika itu diakui? Bab 965, tidak berkualifikasi. Perubahan tak terduga yang terjadi di arena menyebabkan panggung batu langit menjadi jauh lebih sunyi. Semua orang saling memandang, merasa tidak yakin tentang apa yang telah terjadi. Dari cara mereka melihatnya, Hong Chen pantas terluka parah. Lagi pula, pihak lain telah melepaskannya, tapi dia benar-benar melancarkan serangan diam-diam. Akhir seperti itu adalah sesuatu yang pantas dia dapatkan. Tentu saja, karena kekuatan klan Hong di kota Tianbei, tidak ada yang berani menyuarakan pikiran di dalam hati mereka. Hong Li, apa yang kalian semua lakukan? Orang lain mungkin tidak mengatakan apa-apa, tetapi klan Han pasti perlu melangkah maju. Segera sekelompok sosok manusia bergegas turun dari platform tinggi sebelum akhirnya memasuki arena dan muncul di samping Xiao Yan. Hong Li, Hong Chen sudah dikalahkan dalam pertandingan hari ini. Apakah klan Hong ingin memakan kata-kata mereka? Han Chi dengan marah menatap Hong Li dan dengan dingin berteriak, panggung batu langit adalah cincin pertempuran alami kota Tianbei. Hidup dan mati seseorang tergantung pada takdirnya saat bertarung di tempat ini. Jangan bilang kalau klan Hongmu tidak tahu aturannya. Petik 2. Wajah Hong Li berkedut sedikit setelah ditegur oleh Han Chi. Kekejaman di matanya melonjak saat dia dengan marah tertawa, aku yang dulu tidak peduli. Bocah ini telah menyakiti putraku. Klan Hong pasti tidak akan membiarkan semuanya terjadi. Apakah klan Han Anda ingin memulai perang dengan klan Hong saya karena ada orang luar? Petik 2. Wajah Han Chi menjadi suram. Tatapannya menatap Hong Li saat suara dinginnya bergema di atas arena. Xiao Yan adalah seseorang yang telah diundang oleh klan Han. Jika kita meninggalkan dia setelah dia meminjamkan tangan klan Han kita, siapa lagi yang berani membantu klan Han kita di masa depan? Bahkan jika Anda ingin menggunakan perang sebagai ancaman, saya akan dengan jelas menyatakan bahwa klan Han akan melindungi Xiao Yan. Petik 2. Klan Han harus melangkah maju bahkan jika mereka perlu memulai perang dengan klan Hong untuk orang luar terlepas dari keuntungan atau kerugian melakukannya. Jika mereka mundur saat ini, reputasi klan Han akan menjadi buruk. Di masa depan, mereka bisa melupakan tentang bertahan hidup di kota Tianbei. Han Chi dengan jelas memahami hal ini. Oleh karena itu, kata-katanya sangat tegas saat dia mengucapkannya. Tidak ada sedikit pun keraguan. Kata-kata Han Chi ini bukannya tanpa efek. Setidaknya gelombang demi gelombang sorakan terdengar dari sekitar panggung batu langit setelah kata-kata ini diucapkan. Melihat bahwa Han Chi bertekad untuk melawannya, ekspresi Hong Li segera menjadi sangat jelek. Meskipun kata-kata yang dia ucapkan sedikit kejam, klan Han mereka tidak berdiri di sisi yang benar dalam masalah hari ini. Namun, itu juga tidak mungkin jika dia diminta untuk menelan rasa busuk Hong Chen yang lumpuh tanpa alasan. Hong Chen selalu dilihat sebagai bintang baru dari klan Hong mereka.
Klan telah berusaha keras untuk merawatnya. Namun, Hong Chen telah sepenuhnya dilumpuhkan oleh Xiao Yan. Bagaimana amarahnya bisa dipadamkan? Klan Han memang memiliki keberanian. Suara tua yang samar tiba-tiba terdengar sementara ekspresi Hong Li berubah. Semua orang mengikuti suara itu dan menoleh, hanya untuk melihat pria tua berpakaian abu-abu itu. Mata Han Chi menyapu pria tua berpakaian abu-abu itu. Ekspresinya sedikit berubah setelah berhenti pada lencana di dada pihak lain. Seseorang dari Wind Lightning Pavilion? Semua orang tahu bahwa Wind Lightning Pavilion sangat kuat dan tidak masuk akal dalam tindakan mereka. Orang-orang di sana juga sangat sombong, menyebabkan orang lain tanpa sadar merasa khawatir. Bolehkah saya tahu nama Pak Tua? Han Chi menangkupkan kedua tangannya dan dengan sopan bertanya. Meskipun Wind Lightning Northern Pavilion hanyalah salah satu dari 4 pavilion, itu masih jauh lebih kuat dari klan Han mereka. Karenanya, Han Chi secara alami takut merendahkan pihak lain. Aku yang dulu adalah Chen Yun dari Wind Lightning Northern Pavilion. Orang tua berpakaian abu-abu itu mengangkat matanya. Suaranya masih tetap tanpa ekspresi. Chen Yun, bukankah nama itu milik salah satu dari 4 sesepuh agung Pavilion Utara Petir Angin, Penatua Yun? Hati Han Chi menegang saat mendengar nama ini saat dia bertanya dengan cemas. Anda memang layak menjadi klan Han dengan memiliki pemahaman yang cukup baik tentang Wind Lightning Pavilion saya. Orang tua berpakaian abu-abu tersenyum tipis saat dia menjawab. Chen tua pasti bercanda. 4 sesepuh agung, Feng, Yun, Lei, Dian semuanya terkenal di wilayah utara Central Plains. Bagaimana mungkin generasi muda ini tidak tahu tentang mereka? Han Chi menangkupkan tangannya dan tersenyum. Dengan segera, dia berkata, Chen tua, Xiao Yan memang agak terlalu berat dalam masalah ini hari ini. Namun, bilah dan tombak tidak memiliki mata saat bertarung. Cedera dan kematian adalah hal biasa. Pria tua berpakaian abu-abu itu melambaikan tangannya dan memotong kata-kata Han Chi. Dia melirik Xiao Yan, yang ekspresinya pada akhirnya tidak menunjukkan banyak perubahan sebelum perlahan-lahan berbicara, Penatua Agung dari klan Han dan saya dapat dianggap sebagai kenalan saat itu. Aku tidak akan mempersulitmu. Saya memang bisa untuk sementara mengesampingkan masalah Hong Chen yang terluka. Namun, sebelum ini, orang ini harus dengan jujur menjelaskan kepada diriku yang dulu di mana gerakan 3000 petir yang dia praktikkan berasal. Petik 2. Wajah Chen Yun tiba-tiba menjadi lebih gelap dan lebih dingin ketika dia berbicara sampai akhir. Gerakan 3000 petir memiliki arti khusus bagi Pavilion Petir Angin. Tidak hanya itu salah satu teknik ketangkasan teratas di Wind Lightning Pavilion, tetapi hanya dengan menguasai gerakan 3000 petir sampai tingkat tertinggi seseorang akan memiliki kualifikasi untuk berlatih keterampilan yang paling dijaga Wind Lightning Pavilion. 3000 tubuh ilusi petir. Alasan Wind Lightning Pavilion memiliki posisinya saat ini di Central Plains hari ini terkait dengan tubuh 3000 ilusi petir ini. Namun, kesulitan untuk mempraktikkannya sangatlah tinggi. Salah satu syaratnya adalah seseorang harus menguasai gerakan 3000 petir hingga level tertinggi. Selama tahun-tahun ini, hanya ada sedikit orang, di dalam seluruh Wind Lightning Pavilion, yang berhasil menguasainya. Seseorang dapat menggambarkan tubuh 3000 ilusi petir sebagai bentuk evolusi dari gerakan 3000 petir. Oleh karena itu, kelincahan Dou skill ini dijaga dengan sangat ketat oleh Wind Lightning Pavilion. Kecuali seseorang adalah murid inti, seseorang tidak akan memiliki kualifikasi untuk mempraktikkannya. Sekarang, bagaimanapun, orang tua ini tiba-tiba melihat ketangkasan Dou skill ini ditampilkan oleh Xiao Yan. Tidak heran dia akan begitu terpengaruh olehnya. Ekspresi kelompok Han Chi berubah ketika mereka mendengar kata-kata Chen Yun. Tatapan kaget mereka menatap Xiao Yan. Jelas, mereka juga merasa sangat terkejut bahwa Xiao Yan sebenarnya memiliki keterampilan pamungkas Wind Lightning Pavilion. Gerakan 3000 petir hanyalah sesuatu yang saya peroleh secara kebetulan. Saya ingin bertanya pada Penatua Chen. Jika Anda tiba-tiba mendapatkan ketangkasan kelas di Dou skill, apakah Anda akan meninggalkannya atau Anda akan berlatih sendiri? Xiao Yan mengangkat matanya, menatap pria tua berpakaian abu-abu itu, dan berbicara dengan sikap acuh tak acuh. Didapatkan secara kebetulan? Chen Yun tertawa dingin. Dia berkata, 10 tahun yang lalu, aula koleksi buku Wind Lightning Pavilion saya dibobol oleh seseorang yang akhirnya mencuri cukup banyak metode Qi dan keterampilan Dou. Di antaranya adalah gerakan 3000 petir.
Saya pikir Anda harus memiliki hubungan dengan orang itu, bukan? Petik 2. Jika Anda ingin mengada-ada, tidak perlu khawatir dengan dalih melakukannya. Saya tidak memiliki berkat untuk menikmati tugas besar Penatua Chen ini. Jangan bilang kalau orang-orang di Wind Lightning Pavilion bertingkah seperti ini. Xiao Yan hanya tertawa dingin menghadapi tuduhan orang tua ini. Bocah, tutup mulutmu. Apakah Anda berpikir bahwa Wind Lightning Pavilion adalah sesuatu yang dapat Anda hina? Apalagi, kamu benar-benar berani bertindak begitu lancang di depan Penatua Chen? Sepertinya Anda benar-benar meremehkan dirinya yang sudah tua. Hong Li melangkah maju dan berteriak dengan marah. Han Qi sedikit mengernyit setelah mendengar kata-kata ini. Dia diam-diam memarahi tidak tahu malu di dalam hatinya. Dengan mengucapkan kata-kata ini, orang ini jelas bermaksud untuk menempatkan Xiao Yan di depan Chen Yun dan membuat Chen Yun bertindak. Dengan demikian, klan Hong akan membalas dendam dan tidak akan dijelekkan oleh orang lain. Sementara Han Qi diam-diam memarahi hatinya, lengan bajunya tiba-tiba ditarik ke bawah. Dia menoleh, hanya untuk melihat wajah cantik Han Sui memohon padanya. Suara rendah dikirim ke telinganya, "Ayah, kamu harus membantunya." Han Qi tertawa getir dan mendesah. "Perempuan ini, Chen tua, masalah ini sepertinya hanya kesalahpahaman. Jika kita membahasnya dengan baik, kita harus bisa menyelesaikannya. Mengapa kita harus bertemu dengan pedang terhunus?" Han Qi menangkupkan tangannya ke arah Chen Yun dan berbicara dengan sopan. "Masalah ini tidak ada hubungannya dengan klan Hanmu. Gerakan 3000 petir adalah salah satu keterampilan rahasia yang tidak dapat disebarkan ke orang luar manapun. Karenanya, masalah ini tidak bisa begitu saja dikesampingkan." Chen Yun dengan dingin menatap Han Qi. Tatapannya segera beralih ke Xiao Yan saat dia dengan dingin berbicara, "Kamu punya dua pilihan. Pertama, kembalilah bersamaku ke Wind Lightning Northern Pavilion dan biarkan kepala pavilion memutuskan bagaimana berurusan denganmu. Kedua, aku yang dulu akan membunuhmu di tempat. Tidak peduli apapun, gerakan 3000 petir tidak boleh mendarat di tangan orang luar." Petik 2. Orang-orang dari klan Hong diam-diam tertawa dengan suara dingin setelah mendengar kata-kata Chen Yun yang tidak menyisakan ruang untuk argumen. Wajah kelompok Han Qi malah berubah menjadi sangat jelek. Wajah cantik Han Sui tiba-tiba menjadi jauh lebih pucat. "Oh, Chen." Han Qi membuka mulutnya dengan maksud untuk mengatakan sesuatu lebih. "Han Qi, aku yang dulu hanya mengizinkanmu berbicara begitu banyak karena tetua agung dari klan Han. Jangan gagal untuk menghargai kebaikan. Masalah ini bukanlah sesuatu yang bisa kamu campur tangani. Jika kamu benar-benar ingin melakukannya, klan Hanmu kemungkinan besar tidak akan mampu menahan amukan Wind Lightning Pavilion." Chen Yun dengan dingin berteriak. Ekspresi Han Qi berubah sedikit setelah mendengar tangisan dingin Yun Chen. Kekuatan klan Han dan Wind Lightning Pavilion terlalu berjauhan. Jika pihak lain bermaksud menghancurkan mereka, itu hanya membutuhkan niat. "Paman Han, masalah ini tidak ada hubungannya dengan kalian semua. Jangan terus mencampuri." Sebuah tawa ditransmisikan sementara Han Qi berjuang di dalam hatinya. Ini menyebabkan hatinya bergetar. Dia mengangkat kepalanya, hanya untuk melihat wajah Xiao Yan yang tersenyum. "Xiao Yan, maaf." Tinju Han Qi sedikit menegang saat dia menghela nafas. Dia adalah kepala klan dari klan Han. Dia bertanggung jawab kepada klan Han untuk setiap tindakan. Kata-kata Xiao Yan ini dengan jelas menunjukkan bahwa dia tidak ingin klan Han terlibat dalam masalah ini. Xiao Yan tersenyum. Dia tidak menyalahkan Han Qi. Kekuatan Wind Lightning Pavilion sangat hebat. Tidak apa-apa untuk Xiao Yan yang sendirian. Paling-paling, dia bisa kabur begitu saja. Central Plains sangat besar. Bagaimana Wind Lightning Pavilion dapat melakukan sesuka hati? Namun, jika dia ingin melibatkan klan Han akan menjadi bebannya. Oleh karena itu, Xiao Yan masih sangat tenang di dalam hatinya. Sebenarnya, ketika sampai pada level ini, semua ini tidak lagi menjadi masalah. Yang disebut menertawakan situasi menggambarkan prinsip ini. "Hei, tak disangka kau masih memiliki kesetiaan." Chen Yun dengan dingin tertawa. Tangan keriputnya perlahan terulur dari lengan bajunya saat dia berkata dengan lemah, "Karena itu masalahnya, apakah kamu berencana untuk mengikutiku kembali ke Wind Lightning Pavilion? Atau apakah kamu ingin aku yang dulu bertindak dan melumpuhkanmu?" Xiao Yan tiba-tiba tertawa saat dia melihat wajah Chen Yun yang acuh tak acuh. Dia menggelengkan kepalanya, "Saya tidak tertarik dengan Wind Lightning Pavilion.
Oleh karena itu, saya tidak akan pergi. Chen Yun mengangguk. Niat membunuh di matanya melonjak. Kalau begitu, kamu memilih rute kedua. Xiao Yan perlahan mengangkat kepalanya. Kebanggaan melintas di wajah muda dan tampannya saat dia membuka mulut dan tersenyum. Adapun untuk melumpuhkanku, sejujurnya, kamu masih belum memenuhi syarat untuk melakukannya dengan kekuatanmu, yang belum mencapai bintang 5 Douzong. Bab 966, Boneka Iblis terungkap. Kata-kata Xiao Yan menyebabkan seluruh arena menjadi tercengang. Meskipun penampilannya sebelumnya sangat mengejutkan, tampaknya itu jauh dari cukup baginya untuk mengandalkan kekuatan itu untuk berbicara kepada puncak elit bintang 4 Douzong dengan cara ini. Sebenarnya, tidak ada yang bisa disalahkan karena berpikiran seperti ini. Dengan usia Xiao Yan saat ini, kebanyakan orang akan merasa agak konyol untuk percaya bahwa dia bisa mengalahkan Elder Wind Lightning Pavilion yang telah lama menjadi terkenal. Selain itu, Xiao Yan juga telah mencuri keterampilan rahasia Pavilion Petir Angin. Pavilion Petir Angin tidak akan membiarkannya pergi apapun yang terjadi. Sebagian besar orang yang hadir hanya mengadopsi mentalitas menonton pertunjukan yang dimainkan di depan mereka. Senyuman dingin terangkat di wajah orang-orang dari klan Hong. Dari cara mereka melihatnya, Xiao Yan benar-benar mencari kematian dengan menentang Chen Yun dengan cara ini. Han Qi juga tertawa getir di dalam hatinya saat dia menghela nafas. Dia tidak tahu mengapa Xiao Yan yang sangat tenang tiba-tiba mengucapkan kata-kata seperti itu. Kekuatan Chen Yun ini mirip dengan Grand Elder yang tertutup dari klan Han mereka. Kekuatan Xiao Yan memang bisa dianggap luar biasa di antara mereka yang sekelas. Namun, orang di depannya sekarang bukanlah Do Huang. Sebaliknya, itu adalah elit terkenal Douzong. Wajah cantik Han Sue putih pucat. Dia mengepalkan tangannya, menggigit bibir bawahnya yang merah dengan bagian belakang giginya. Dia sangat tidak mau membiarkan hal-hal berkembang sampai sejauh itu. Dari cara dia melihatnya, jika dia tidak dengan keras kepala mengundang Xiao Yan, dia tidak akan terlibat dalam masalah antara klan Han dan Hong. Karena itu, dia juga tidak akan mengungkapkan masalah memiliki gerakan 3000 petir dan akhirnya menarik masalah. Sepasang tangan yang agak dingin dengan lembut memegang tangan halus Han Sue saat dia menyalahkan dirinya sendiri. Dia menoleh dan menemukan bahwa itu adalah Han Yue. Kakak perempuan, Han Sue memandang Han Yue. Beberapa kelembapan berkumpul di matanya yang cerah. Tidak perlu khawatir. Xiao Yan bukanlah orang yang sembrono. Jika dia berani berbicara dengan cara ini, dia mungkin memiliki kepercayaan diri. Han Yue mengusap halus rambut hitam Han Sue saat dia menghiburnya. Namun, kata-katanya yang menghibur tampak agak konyol bahkan untuk dirinya sendiri. Bagaimanapun, kekuatan penatua Chen Yun ini bahkan lebih kuat daripada penatua pertama Suqian dari Akademi Dalam. Terlepas dari seberapa kuat Xiao Yan, dia pada akhirnya masih seorang Do Huang. Kesenjangan antara Do Huang dan Douzong adalah sesuatu yang Han Yue, sebagai Do Huang, mengerti dengan jelas di dalam hatinya. Haha. Sementara hati setiap orang berputar-putar dengan pikiran yang berbeda, Chen Yun akhirnya tertawa dalam kemarahannya yang luar biasa setelah tertegun sejenak. Ini adalah pertama kalinya dalam beberapa tahun seseorang dari generasi muda mengatakan kepadanya bahwa dia tidak memenuhi syarat. Ini memang kasus kaum muda menggantikan yang tua. Anak-anak muda hari-hari ini semakin sombong. Baiklah. Hari ini, biarlah saya yang tua ini secara pribadi menyaksikan mengapa saya yang dulu tidak memenuhi syarat. Chen Yun tertawa ke langit. Namun, semua orang bisa mendengar amarah dalam tawa nyaringnya. Tampaknya Elder dari Wind Lightning Northern Pavilion ini benar-benar marah dengan kata-kata Xiao Yan. Setelah mendengar kemarahan yang tersembunyi di dalam kata-kata Chen Yun, hati kelompok Han Qi tenggelam. Namun, sebagai orang yang terlibat, Xiao Yan hanya menggunakan sepasang mata seperti tinta hitam gelap untuk menatap Chen Yun yang tertawa dengan saksama. Ada rasa dingin yang samar-samar muncul di dalam diri mereka. Bermasalah dengan Wind Lightning Pavilion bukanlah sesuatu yang Xiao Yan ingin lihat terjadi. Namun, ini tidak berarti bahwa dia akan membiarkan pihak lain melakukan apa yang mereka inginkan dalam membuangnya. Mengikuti orang tua ini ke Wind Lightning Northern Pavilion jelas bukan sesuatu yang akan disetujui Xiao Yan. Ketika dia mencapai wilayah mereka di mana mereka memiliki banyak orang, kemungkinan dia tidak akan dapat bertahan hidup bahkan jika dia memiliki boneka iblis bumi.
Tindakan bodoh menempatkan dirinya dalam situasi di mana dia akan mati adalah sesuatu yang tidak akan pernah dia lakukan. Meskipun orang tua Chen Yun ini adalah seorang ahli di puncak bintang 4 Dozong, Xiao Yan tidak takut padanya. Dengan banyak kartu trufnya, tidak perlu membahas melarikan diri dari tangan Chen Yun. Bukan tidak mungkin bahkan jika dia ingin membunuh Chen Yun. Namun, jika dia melakukan ini, dia akan sekali lagi jatuh ke dalam kondisi lelah. Senyum di wajah Chen Yun berangsur-angsur berubah suram setelah ditatap oleh mata sedingin es Xiao Yan. Tangan keriputnya sedikit melengkung saat benang petir yang menakutkan berkedip. Akhirnya, mereka melompat dan muncul seperti busur listrik. Aku yang dulu benar-benar tidak percaya bahwa kamu bisa lepas dari tanganku hari ini. Niat membunuh terungkap di mata Chen Yun saat dia perlahan melangkah maju. Tubuhnya secara aneh menghilang saat kakinya mendarat. Wajah kelompok Han Chi berubah sedikit saat melihat Chen Yun menghilang. Orang tua ini memang menyerang. Wajah cantik Han Sui semakin pucat. Dia mengepalkan tangannya dan tiba-tiba melemparkan tangan Han Yue ke samping. Tubuhnya dengan cepat bergegas ke depan. Dia baru saja muncul di depan Xiao Yan saat Chen Yun perlahan muncul. Sue Er? Wajah Han Chi menjadi kaget saat Han Sui tiba-tiba bergegas ke depan. Dia buru-buru berteriak. Anda mencari kematian? Chen Yun, yang telah muncul, melirik Han Sui, yang menghalangi jalan di depannya. Sudut mulutnya mengeluarkan teriakan dingin saat dia melambaikan lengan bajunya. Kekuatan agung menyapu dan tiba di depannya dalam sekejap mata. Di bawah kekuatan yang begitu kuat, bahkan hati Han Sui membentuk hawa dingin yang sulit untuk ditolak. Tepat ketika Han Sui sedang menunggu untuk mati, kekuatan isap tiba-tiba melonjak dari belakang. Tubuhnya dengan cepat ditarik ke belakang sebelum Xiao Yan meraih pinggangnya yang halus dan dengan cepat mundur. HMPH. Chen Yun mendengus dingin saat melihat Xiao Yan turun tangan. Cahaya perak muncul di bawah kakinya. Tubuhnya gemetar sementara suara gemuruh terdengar. Tubuh Xiao Yan tiba-tiba bergeser saat dia dengan cepat menarik diri. Dia tidak bisa peduli dengan keindahan lembut dalam pelukannya saat dia melemparkan telapak tangannya ke arahnya. Sebuah kekuatan lembut meletus, melemparkannya dengan lembut ke arah kelompok Han Chi. Mata Xiao Yan menyusut sedikit setelah baru saja mengirim Han Sui pergi. Sosok seperti hantu muncul di atas kepalanya sebagai cakar hantu yang berkedip-kedip dengan kilat yang dengan licik dan dengan kejam menyambar kepalanya. Itu membawa kekuatan menakutkan yang merobek langit. Wajah kelompok Han Chi segera berubah menjadi jelek ketika mereka menyaksikan Chen Yun, yang telah menggunakan serangan kejam terhadap Xiao Yan saat dia menyerang. Han Sui, yang baru saja diterima oleh Han Yue, memiliki wajah cantik yang lebih pucat. Tubuhnya yang indah menjadi tidak stabil. Cakar hantu pendar kilat itu jatuh di depan banyak tatapan kaget. Sama seperti sejumlah orang yang merasa tidak bisa menonton adegan berdarah dan berencana untuk menutup mata mereka, cahaya berwarna perak cerah tiba-tiba meletus di depan Xiao Yan. Sosok manusia yang kabur muncul di tengah cahaya perak. Bang! Cahaya perak baru saja muncul ketika lengan berwarna perak tiba-tiba menembus cahaya perak dan bertabrakan dengan keras dengan cakar hantu petir Chen Yun. Segera, suara teredam dan gelombang udara yang menakutkan menyebar seperti gelombang laut dari titik kontak. Retakan seperti jaring laba-laba mulai muncul di tanah kemanapun gelombang lewat. Dentang! Lengan berwarna perak dan cakar hantu petir berhenti sejenak sebelum tubuh lelaki tua itu bergetar. Di bawah gelombang udara yang ganas, kaki pemiliknya dengan tergesa-gesa mengambil lebih dari selusin langkah mundur di ruang kosong sebelum nyaris berhasil menstabilkan tubuhnya. Adegan tiba-tiba menyebabkan semua mata yang hadir mengeras. Ini terutama terjadi ketika mereka melihat bahwa sebenarnya Chen Yun yang tidak dapat bertahan dan dipaksa kembali dalam pertukaran. Syok keluar dari hati mereka dengan cara yang tidak terkendali. Chen Yun memantapkan tubuhnya dan dengan cepat mengangkat kepalanya. Beberapa keheranan juga muncul di wajahnya, yang ditutupi dengan niat membunuh. Matanya menatap tajam ke cahaya perak saat dia berbicara dengan suara yang dalam, "Siapa kamu? Ini adalah masalah Wind Lightning Pavilion saya. Tolong jangan campur tangan." Petik 2. Cahaya perak perlahan tersebar di bawah fokus Chen Yun. Akhirnya, sosok manusia yang tampaknya seluruhnya terbuat dari perak muncul di depan mata semua orang yang hadir. Sosok manusia tidak terlalu besar. Sebaliknya, itu tampak sedikit kurus.
Kulitnya seperti perak sementara kedua matanya kosong, dan cahaya perak samar-samar berkedip di dalamnya. Apalagi, hal yang sangat mengejutkan orang adalah tidak ada satu orang pun yang bisa merasakan nafasnya. Ini sebenarnya boneka, bagaimana mungkin orang ini memiliki boneka yang begitu kuat? Petik 2. Chen Yun segera terkejut setelah cahaya perak menghilang. Dengan penglihatannya, dia secara alami dapat mengatakan bahwa ini adalah boneka tanpa kemauan apapun. Terlebih lagi, hal yang benar-benar tidak bisa dia percayai adalah kekuatan boneka ini lebih kuat darinya. Saya telah mengatakan sebelumnya bahwa Anda tidak memiliki kualifikasi untuk melumpuhkan saya. Sebuah suara yang berisi hawa dingin gelap perlahan dipancarkan dari belakang sosok manusia berwarna perak. Segera, Xiaoyan melangkah maju dan menatap Chen Yun dengan mata tegang. Wajah Chen Yun berkedut sedikit saat dia berkata dengan sinis, "Tidak disangka bahwa kamu benar-benar memiliki boneka kelas Dozong. Aku benar-benar meremehkanmu." Saat kata-kata ini diucapkan, orang-orang dari klan Han dan Hong menjadi membosankan. Boneka kelas Dozong? Ini, bagaimana ini mungkin? Bunuh dia. Xiaoyan tanpa ekspresi. Jarinya tiba-tiba menunjuk ke arah Chen Yun saat dia perlahan memberikan perintah. Suara Xiaoyan baru saja terdengar saat boneka iblis bumi di depannya menginjak tanah. Dengan suara "siu" itu berubah menjadi sosok cahaya yang mengarah ke Chen Yun. Tindakan yang sepenuhnya mengandalkan kecepatan fisiknya untuk menyebabkan ledakan sonik di sepanjang jalan menyebabkan semua orang yang menontonnya menjadi tidak bisa berkata-kata. Hati Chen Yun tenggelam saat boneka iblis bumi menyerang. Setelah pertukaran singkat tadi, dia tahu bahwa kekuatan boneka ini lebih kuat darinya. Tubuh fisiknya begitu kuat hingga menakutkan. Selain itu, tidak ada sedikit pun rasa sakit. Jika seseorang benar-benar bertarung, Chen Yun pasti bukan tandingannya. Hong Li, aku akan menahan boneka ini. Anda akan membunuh bocah itu. Begitu dia meninggal, boneka itu secara alami akan berhenti. Setelah dia dihabisi, saya akan memberikan boneka kelas Dozong ini kepada klan Hong Anda. Chen Yun buru-buru mengelak saat cahaya perak berkedip. Pada saat yang sama, dia menjerit. Hong Li awalnya kaget saat mendengar ini. Segera, keserakahan yang sulit disembunyikan muncul dari matanya. Boneka kelas Dozong layak didapatkan oleh seluruh klan Hong. Old Chen, tolong diyakinkan. Saya pribadi akan bertindak dan membunuh anak nakal ini untuk membalas dendam untuk anak saya, yang terluka olehnya. Hong Li menjilat mulutnya dan tersenyum dengan sikap buas. Tenang, jika ada yang berani menghentikanmu, aku, sebagai penatua dari Wind Lightning Pavilion, akan mengumumkan bahwa orang itu akan menjadi musuh Wind Lightning Pavilion. Kami tidak akan beristirahat sampai kami menghabisinya. Kata-kata berikutnya dari Yun Chen menyebabkan Han Chi, yang kakinya baru saja akan bergerak, menjadi suram. Haha, terima kasih, Chen Tua. Hong Li tertawa terbahak-bahak saat dia dengan sombong melirik Han Chi. Setelah itu, dia mengungkapkan senyum kejam ke arah wajah Xiaoyan yang acuh tak acuh. Suaranya yang gelap dan dingin dipenuhi dengan niat membunuh yang tak tertandingi. Bocah, santai saja. Pertama-tama aku akan mematahkan keempat anggota tubuhmu dan membiarkanmu merasakan apa yang disebut takdir yang lebih buruk dari kematian.